Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Febriana Belia, itu saya NIM 8, kemudian ada Vina Fitria Fari NIM 9, dan ada Ike Iranti NIM 13. Ini kami akan demo dan mempresentasikan website yang telah kami buat, yaitu sistem pendukung keputusan penentuan potongan biaya UKT menggunakan metode profil matching. Metode profil matching sendiri merupakan sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan asumsi terdapat variabel prediktor yang ideal dan harus dimiliki oleh si pengajuan atau pelamar. Sini merupakan tampilan pada halaman home, yaitu berisi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, ada penjelasan berupa metode profil matching dengan keterangan core factor dan secondary factor. Dengan keterangan 60% pada core factor berupa IPK dan penghasilan orang tua. Untuk secondary factor ada 40% tanggungan orang tua dan semester. Di sini ada keterangannya. Ada IPK, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, semester, penjelasan gap hingga ketentuan bobot. Untuk selanjutnya, penjelasan fitur-fitur lebih detail akan dijelaskan oleh teman saya, Vina Fitria Fari. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian fitur, di mana fitur ini terdapat ada home, yang dimana yaitu ada ketentuan syarat atau untuk mendapatkan biaya potongan dari UKT. Di sini juga ada fitur dari input data. Dari input data ini untuk menginputkan data mahasiswa yang akan mengikuti. Lalu di sini juga ada fitur data mahasiswa yang dimana digunakan memberisikan untuk data mahasiswa yang sudah diinputkan lalu sudah dihitung. Dan juga ada fitur penentuan di mana dalam fitur ini ditentukan seperti modelnya ranking, tetapi di sini menentukan yang berhak mendapatkan bantuan dengan sebesar 60% dan 25%. Dan juga ada fitur about. Pada fitur ini hanya menampilkan pengertian dan penjelasan terkait potongan UKT, biaya UKT, dan terkait yang lainnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk selanjutnya, yaitu di bagian webnya. Web kami ini membuat atau menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan penentuan potongan bantuan biaya UKT. Untuk yang website kami buat ini dalam penentuan yaitu menggunakan metode profile matching. Untuk yang kami buat ini dalam studi kasus kami yaitu penentuan, ini sangat cocok dengan profile matching juga bisa. Jadi untuk website kami ini menggunakan perhitungan untuk nilainya, yaitu menggunakan ada bobot dan juga GAP. Baik, selanjutnya ini saya akan menjelaskan dahulu dari fitur-fitur yang sudah kami buat. Ada home, input data, data mahasiswa, penentuan, dan upload. Saya akan menjelaskan dulu di upload. Jadi untuk di upload ini hanya menjelaskan tentang kayak keputusan penentuan potongan biaya UKT, lalu ada pengertian profile matching dan juga GAP. Ini hanya tulisan biasa, tidak ada apa-apanya lagi. Lalu selanjutnya ada di home. Nah, untuk home ini seperti syarat dan ketentuan sebelum mendaftarkan atau menginputkan data mahasiswa, ada kriteria-kriterianya yang sudah dibuat. Jadi ada faktor untuk mendukung keputusannya, yaitu ada core faktor sebesar 60% dihasilkan dari IPK dan penghasilan orang tua.
Nah, di sini ada GAP. GAP ini keseluruhan penilaian dari kriteria yang sudah kami buat, yaitu ada 4. Lalu di sini ada GAP-nya 3, 3, 3, dan 2. Di sini ada juga bobotnya dari 0 sampai -4. Jadi selanjutnya di input data. Di input data ini memakai codingannya itu menggunakan form. Jadi di sini pemilihan dahulu. Di sini bisa memilih berapa orang. Saya milih 1 saja. Lalu di sini di submit. Nah, di sini sudah langsung muncul form di mana ada nama mahasiswa, IPK, penelitian orang tua, tanggungan orang tua, dan semester. Saya coba menginputkan nama mahasiswanya yaitu Susan. Di sini mendapatkan misalnya IPK 3 sampai 3,5. Penghasilan orang tuanya dari sini. Dengan orang tuanya 2 semesternya. Lalu kita submit. Nah, setelah submit ini masuk ke fitur data mahasiswa. Di sini di data mahasiswa ada tambah mahasiswa dan hapus semua record. Di tambah mahasiswa ini sama saja seperti tadi, berbentuk seperti form. Lalu dihapus semua record, ini menghapus semua tabel. Jadi di sini kan ada hapus semua record dan hapus di aksinya di tabel kategori aksi. Itu apa bedanya? Jadi untuk perbedaannya, kalau yang dihapus semua record ini menghapus semua data yang ada di tabel ini. Tapi kalau misalnya yang hapus ini aja, itu hanya menghapus di tabel yang pertama atau kedua kayak gitu. Jadi tadi kan saya menginputkan nama Susan. Di sini sudah ada. Nah, lalu di tabel kedua ini hanya menentukan termasuk di kategori yang mana. Tadi kan sudah ditetapkan nilai penentuan kayak tadi IPK atau di penghasilan orang tua. Nah, di tabel kedua ini sudah menentukan. Jadi kalau yang IPK Komeng ini misalnya termasuk di nilai kedua, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua 4, semesternya 3. Nah, di sini ada GAP-nya masih tetap ada 3, 3, 3, dan 2. Lalu di sini kita hitung. Nah, dihitung ini masih masuk di halaman page data mahasiswa. Di sini ada tabel 3. Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, di sini ada penentuan. Jadi di sini sudah menentukan penentuan yang tadi kita buat nilainya sebelumnya. Itu ada di IPK, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, dan semester sudah termasuk. Jadi kayak misalnya tadi kan saya menginputkan Susannya ini tadi masuk di IPK misalnya 3,5. Jadi ini termasuk di nilai ketiga seperti itu. Lalu di sini ada GAP-nya ini penentuan dari yang tadi nilainya ini sudah ditentukan dan juga sudah dihitung. Lalu yang di tabel terakhir ini ada bobot IPK, bobot penghasilan orang tua, bobot tanggungan orang tua, ini sudah ditentukan dan juga sudah dihitung. Hasilnya jadi sini keseluruhan di hasil. Lalu ada perankingan dan penentuan. Jadi selanjutnya ini masuk di fitur penentuan, di mana fitur penentuan ini yaitu menentukan siapa yang mendapatkan potongan sebesar 60% dan selanjutnya itu menyesuaikan yaitu 25%. Jadi ini sistemnya di tabel yang pertama akan mendapatkan potongan biaya UKT sebesar 60%. Jadi untuk nomor kedua atau tabel kedua sampai terakhir yaitu di 11 akan mendapatkan 25%. Jadi ini seperti ini tuh kayak nilai-nilainya yang harusnya mendapatkan sesuai dengan kriteria yang dicari. Tadi saya kebetulan menginputkan Susan, jadinya ini yang mendapatkan untuk barisan pertama Susan. Tapi kalau misalnya jika kita hapus, atau misalnya kita inputkan lagi, kita inputkan satu lagi, ada. Ini kita bisa submit, ini langsung kita hitung, langsung saja di penentuan. Nah, masih tetap
Jadi masih Susan, tadi kan saya menginputkan random, jadinya tadi Mulan termasuk di barisan terakhir. Karena menurut saya kalau yang Mulan ini tadi menginputkan datanya dari penghasilan orang tuanya tadi kan sekitar 5 juta dan tanggungannya kan cuma 2, jadi mungkin nilainya akan lebih kecil. Sedangkan Susan tadi IPK-nya 3,5an dan penghasilannya 2-3 juta, tanggungannya lebih dari 3, jadi kemungkinan Susannya ini jadi mendapatkan di barisan pertama. Di sini langsung akan memunculkan teks yang sesuai dari yang mendapatkan urutan pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan dari halaman website kami tiap-tiapnya. Lalu di sini ada hasilnya ini dari data mahasiswa, masih tetap di halaman data mahasiswa. Itu kan waktu kita dihitung ini sudah masuk di hasil ini. Jadi ini termasuk rumusnya. Di sini masih rumus. Di sini juga ada hapus record. Lalu di indeks. Nah, indeks ini di bagian fitur home. Jadi hanya menampilkan yang ada di home tadi, tidak ada hitung-hitungan. Nah, untuk di input data ini termasuk di fitur input mahasiswa tadi berupa form. Nah, berupa formnya itu kami dari sini juga, ini yang tadi select berapa data mahasiswa yang mau dimasukkan, ada 1, 2, sampai 6. Di sini ada submitnya. Nah, lalu kita memanggil di SQL. Jadi kita bentuk form. Nah, untuk di proses ini juga masuk hitungan di fitur data mahasiswa yang di bagian hasil mau ke penentuan. Mohon maaf. Jadi ini, ada menggunakan ngitung dengan memakai array dan ada submit form di sininya. Di sini termasuk juga rumus metode profile matching dari sininya sampai di sini. Ini kita inputkan dari SQL-nya di sini ini. Lalu ada ranking. Nah, ranking ini masuk di fitur penentuan. Jadi penentuan yang tadi kita sudah hitung itu hasilnya semua. Nah, langsung dimasukkan ke penentuan. Jadi siapa yang termasuk ke nomor 1 sampai selanjutnya berikutnya. Di sini penentuannya, jadi coding dari penentuan itu dari sini. Di tabel ranking ini yang SQL query. Mohon maaf juga apabila ada kekurangan saat menjelaskan atau ada yang salah kata-kata kami dalam menjelaskan juga. Mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.